Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan menikmati dan menghayati hadirat Tuhan melalui ibadah Sabtu Sunyi. Dan ibadah Sabtu Sunyi ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah secara meditatif. Oleh karena itu, Bapak Ibu di rumah nanti bisa menyediakan lilin dan juga salib kecil. Dan dalam ibadah ini nanti kita akan membuat suasana yang remang-remang untuk membantu kita menghayati ibadah Sabtu Sunyi ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu tentang ibadah kita pada malam hari ini. Nah, ibadah kita pada malam hari ini yaitu ibadah dengan cara berdoa, cara ignatian, yaitu cara berdoa di mana bisa terkoneksi dengan Allah melalui seluruh panca indera kita dan imajinasi kita. Kontemplasi ignatian adalah berdoa dengan Alkitab, sebuah waktu di mana kita bertemu dengan Tuhan dalam kisah di Alkitab. Doa yang berkembang menjadi sebuah kisah Alkitab yang dihidupkan melalui semua panca indera dan imajinasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam kisah tersebut dan juga dapat melanjutkan kisahnya dalam hati kita, dalam pikiran kita dan juga imajinasi kita, di dalam roh dan tubuh kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita semua. Dan jangan sampai kita memaksakan untuk apapun terjadi. Biarlah setiap proses mengalir di sekitar kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita akan mengulanginya setiap hari kisah Alkitab yang sama, sampai kita semua benar-benar merasa cukup mendalami kisahnya. Ketika Allah berbicara kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, melalui ibadah kita pada malam hari ini, kita nanti juga akan bersama-sama membacakan kisah atau peristiwa yang terjadi menurut Injil Matius pasal 27, ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Bapak Ibu juga bisa mempersiapkannya terlebih dahulu di rumah. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Dan ini nanti di sana kita akan membacanya secara berulang-ulang dan kita nanti akan dituntun untuk menghayati kisah ini secara lebih mendalam. Nah, sebelum kita nanti membaca firman Tuhan,
Diharapkan kita semua berkonsentrasi dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa membacanya, menyimaknya di rumah masing-masing. Harapannya firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini boleh menyapa kita secara pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu dalam ibadah ini nanti tidak ada renungan, tetapi kita bisa mengambil hikmat dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui pembacaan firman pada malam hari ini secara pribadi lepas pribadi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebelum kita mulai ibadah Sabtu Sunyi ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat posisi yang nyaman sehingga ibadah ini nanti bisa kita ikuti dengan baik. Selamat mengikuti ibadah Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak dan memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama mengadakan ibadah di Sabtu Sunyi ini. Biarlah melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, Tuhan berkenan menyapa kami semua secara pribadi lepas pribadi ketika kami menghayati dan mengulang kembali kisah kematian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui peristiwa ini kami juga terus dikuatkan di dalam iman karena pengorbanan Kristus dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus itu semua Tuhan kerjakan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hadirlah tengah-tengah persekutuan kami, ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Kristus yang menyapa kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Pujilah semua bangsa. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. 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 Pujilah semua bangsa, puji
Puji Tuhan kita, pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Pembacaan Injil Yesus Kristus di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi
bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk membantu renungan kita pada bacaan yang pertama ini, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Lalu, siapa saja yang ada di sana? Dan apa yang terjadi di sana? Amin. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan
menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66 demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapadinya dengan kain lenan dan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu,
mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, renungkanlah hal-hal berikut ini. Siapa pemain utama di dalam kisah tersebut? Lalu siapa lagi yang ada di sana? Apa yang mereka lakukan? Dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya? Lalu bagaimana suasana yang terjadi pada waktu itu? Amin. Yesus terangmu pelita hatiku.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66 demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan dan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu,
Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudaraku, setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan tadi, mari bersama-sama kita mencoba untuk imajinasi bahwa kita juga ikut dalam peristiwa tersebut. Kira-kira saudara-saudara mau menjadi seperti siapa? Atau berperan seperti siapa di dalam cerita tadi? Lalu apa yang saudara-saudara lakukan? Apa yang saudara-saudara pikirkan dan rasakan? Seperti apa suaranya? Bagaimana baunya? Dan detail dari lokasi atau setting tempatnya. Bagaimana emosi dan suaranya? Mari bersama-sama kita mencoba untuk menghayati cerita ini dan mengambil peran dalam cerita tersebut.
Yesus, terangmu pelita hatiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66 demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu,
Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudaraku, setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita kembali merasakan dan menghayati kisah tersebut, peristiwa tersebut, dan membayangkan kita ada pada waktu peristiwa itu, dan bersama-sama kita bisa merasakan kembali tentang siapa kita, berperan sebagai apa kita pada peristiwa itu. Mari kita bersama-sama merenungkannya kembali. Amin. Tuhanlah kekuatanku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengimajinasikan kembali kisah tersebut secara pribadi dan dalam keheningan, yang nanti akan saya akhiri dengan doa ucapan syukur dan pengampunan dosa. Mari bersama-sama kita mengimajinasikan situasi kisah tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada ibadah Sabtu Sunyi ini kami boleh mengingat dan menghayati kembali peristiwa ketika Yesus dikuburkan dan ketika kubur Yesus pun dijaga. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh menghayati peristiwa itu kembali di malam hari ini. Kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya itu Tuhan kerjakan demi kami semua untuk mendapatkan keselamatan yang sejati. Dan malam hari ini ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami pun bersyukur ketika kami pulih seperti Yusuf dari Arimatea, maupun seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika kami boleh mengungkapkan cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula untuk kesetiaan kami di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tetapi pada saat yang sama, kami pun juga mohon ampun di hadapan Tuhan, karena mungkin kami berperilaku dan bersikap seperti halnya Pilatus, yang seolah-olah tidak ingin campur tangan akan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus.
supaya diri kami aman. Kami tidak berani mengambil sikap yang tegas. Kami tidak mau keluar dari zona nyaman kami. Padahal kami tahu mana yang benar dan apa yang harus kami kerjakan. Kami pun juga mohon ampun di hadapan-Mu jikalau dalam hidup kami mungkin juga seperti para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mudah untuk memfitnah orang lain, yang memutar balikkan fakta. Dan juga mungkin seringkali kami merasa takut jikalau posisi kami digantikan oleh orang lain. Seperti halnya orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang merasa ketakutan jikalau pengaruh mereka kalah dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat yang penuh dengan keheningan di malam hari ini, ketika kami menghayati peristiwa dikuburnya Tuhan Yesus Kristus dengan penjagaan yang ketat, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Tuhan Allah memperbaharui kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat, menjauhkan kami dari segala kekhawatiran dan ketakutan, dan pilihlah kami juga tetap terus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saat ini juga kami persilahkan untuk mengambil waktu secara hening untuk menaikkan doa-doa dan pergumulan Bapak Ibu secara pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa.
Amin. Mari kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan, yang menyanyikan ke dalam tangan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di rumah juga boleh men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang Bapak, Ibu rasakan dan dapatkan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan kiranya pengalaman-pengalaman pribadi itu akan menguatkan kita semua dan keluarga kita semua di dalam menghadapi kehidupan kita saat ini. Dan mari bersama-sama setelah Bapak Ibu men-sharingkan pengalaman-pengalaman pribadi itu, nanti kita bersama-sama akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, setiap firman Tuhan yang kami dengar, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, kiranya menolong kami semua di dalam kami menghayati akan kasih Kristus,
melalui perjumpaan dan pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman yang indah yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Dan biarlah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terlebih di saat-saat kami harus menjalani situasi dan kondisi yang tidak nyaman dan serba sulit seperti sekarang ini. Kuatkan kami ya Tuhan, biarlah kami tetap terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus akan hari esok yang lebih baik. Ini kami ya Tuhan, ini keluarga kami, berkatilah kami semua. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kiranya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menyapa kita semua melalui firman Tuhan yang kita renungkan dan hayati pada malam hari ini semakin menguatkan iman kita semua. Selamat menghayati kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.